Gue yakin di dunia ini pasti kebanyakan orang udah pada punya hobi. Tapi Bang, gue sampai sekarang gak punya hobi. Cuy, cari hobi lu cepat. Lo tau gak sih kalau misalkan hobi itu bahkan bisa mengurangi tingkat kematian lu. Dan ini udah ada penelitiannya dari National Library of Medicine nih. Dikaji sama Yu Jiao, Guo, dan Fang Yang. Hobby engagement and all cause specific mortality risk among people aged 50 years and older in 19 countries. Udah terbukti di 19 negara. Buat gue pribadi, hobi itu penting banget ya untuk keberlangsungan hidup agar tidak gila dan tetap waras di dunia yang penuh dengan ketidakwarasan ini. Apalagi buat gue yang sebelumnya bekerja karena hobi, terus ketika hobi gue menjadi pekerjaan, gue serasa hampa banget. Sampai pada akhirnya gue menemukan hobi baru gitu yang bisa mengisi kekosongan hidup gue, agar ketika gue kerja jenuh atau ketika gue melakukan sesuatu yang wajib itu mumet gitu ya, gue bisa lari kemana? Ke hobi gue itu, escapism. Nah, ngomongin soal hobi, gue yakin orang-orang tuh punya pilihan hobinya masing-masing. Ada yang mancing, ya, ada yang rage baiting, ada yang buat konten, ada yang nge-gaming, ya, pokoknya banyak lah. Dan ngomongin soal hobi, sebenarnya ada satu hobi yang menarik banget, dimana secara citra itu berubah dari beberapa tahun yang lalu dibandingin sama yang sekarang. Hobi apa tuh Bang Ray? Hobi ngewibu. Dulu gue inget banget kalau misalnya lu ketahuan wibu gitu, lu pasti dikatain bau bawang lah, no lab dan segala macem. Sekarang, man, everything is like a sunshine for wibu. Banyak banget orang-orang keren yang langsung ngasih tau kalau misalnya diri juga wibu. Nontonin One Piece, ya, ngomongin Naruto, Om Ferry Rwandi, Eno Bening, Bang Arya, ya, terus abis itu dari anak-anak Malaka gitu. Ada artis juga Kak Sherina. Banyak yang sekarang tuh udah pada pede ngomongin soal hobinya mereka itu nontonin anime kesukaan mereka sendiri. Nah, jadi sekarang udah gak perlu takut gitu ya untuk nge-embrace yourself as a whips. Cuma sedihnya adalah di beberapa hari terakhir, tepat tanggal 20 Agustus 2026 lewat media sosial Twitter, ada sebuah postingan yang seakan-akan ngomentarin negatif kegiatan wibu yang dia repost sendiri videonya, padahal bener-bener harmless atau kagak ngehujat siapapun dan bahkan tidak merugikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, gimana komentar negatifnya dan bagaimana videonya kita bakal bahas bareng-bareng biar kita bisa pelajari mana yang bagus buat kita jadikan contoh gitu ya. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Jadi postingannya itu dikirim sama akun namanya Javensis atau @kangbedah. Dia ngebuat caption sekaligus nge-repost sebuah video memperlihatkan ada remaja itu melakukan tes IPA, ilmu pengetahuan anime. Buat lu semua yang nggak tahu kayak gimana, itu kayak kontennya Bang Eno di Clean Sound Studio. Ya, tapi lebih terlihat amatir lah, kagak yang diformat gitu secara profesional. Nah, video itu tiba-tiba di repost ditambahin komentar kayak gini, acara wibu coli ego ternyata udah ke-spill nih, buset. Udah ke-spill, kayak yang dirahasiain ya video. Padahal kalau misalnya lu cek doxliannya, kalau misalnya lu tahu ini doxli video dari mana, si kreator sendiri itu kagak nge-private videonya. Emang sengaja nge-publik biar orang-orang pada tahu. Begini loh keseruan dari komunitasnya mereka. Mereka kelihatan seneng banget kalau bisa jawab pertanyaan seputar anime dan manga. Dan yang baru gue sadari, mereka kalau nongkrong di perpustakaan, tapi apa nggak ganggu pengunjung yang lain. Ini pertanyaan ketiga agak sedikit lucu, mempertanyakan sesuatu yang bahkan dia sendiri nggak tahu itu tempatnya ada di mana. Padahal sekali lagi kalau misalkan tahu doxli utamanya ya, pertanyaan di kalimat ketiga ini nggak akan mungkin ada gitu loh. Oke lah, lanjut. Pokoknya nggak bikin onar di jalan sampai mukulin orang lain tanpa sebab. Coy, lu ngomongin siapa itu? Oke, sekarang kita bakal lihat video kayak gimana. Apakah benar-benar pantas dikomentari seperti itu? Oke, pertanyaan pertama, anime romes dari huruf A. Asal nggak jadi. Itu betul. Asal voice. Iya betul. Anjay. Lanjut. Oh, yang jokes Gomenasai di Facebook ya? Oh my god. Untung gue nggak ngeragain loh. Nanti gue kena cancel juga. Stop aja. Maaf guys. Siapa nama bapaknya Eren? Oke, duluan. Aduh, bisa Nggak nonton guys. Gue gampang banget. Siapa nama Samara? Tapi seru banget ya. Maksudnya lu kalau bisa belum pernah ketemu sama teman sefrekuensi terus ngumpul di acara offline kayak gini, coba dah seenggaknya sekali-kali. Seru banget jir. Atau lu sesimpel kayak pergi ke event-event wibu lah, kayak Komifuro gitu ya. Hati-hati tuh dompet sama HP, takutnya digondol maling gitu. Cuman bener-bener beda aja vibes-nya ketika lu ngobrol di
online gitu ya, sama ketemu langsung terus habis sama-sama membicarakan sesuatu yang lu suka gitu loh. Ini beda banget feelsnya. Kan Like Yagami di Death Note. Oh, kira. Like Yagami Oh, kan. Like Yagami. Kira. Betul, kira. Di masa gue harus jawab duluan sih? Men. Saya Wah, betul. berarti. Dan Q4 jujur. Nama penyebut nyawa di Death Note-nya Like Yagami. Iya. Gokil, Ryu. Nggak tahu, gue kira Shinigami. Oh, Shinigami emang beneran jabatannya nggak sih? Rank apa Saitama saat pertama kali daftar asosiasi? Ah, gampang, C. Bukan. Damn. Betul, C. Oh my god. Siapa yang rank? Man, fans Saitama akut nih, asik. Sampai season ketiga pun gua tonton, jir. Ketika Madhouse ogah buat ngadaptasiin One Punch Man, akhirnya kena azab gara-gara One Dance. Gue masih setia sama Saitama. A di asosiasi pahlawan. Rank A. Nomor Sama satu ya? Imax. Nomor 1. Nomor 1, iya sama Imax harusnya. Gimana kalau Muka ganteng. Sama Imax, betul. Gokil. Nah, kalau tadi rank A nomor 1, siapa yang rank B nomor 1? Rank B nomor 1 Fubuki, man. Adanya Tatsumaki yang giat itu, oh my god. Oke. Betul. Iya, benar. You call yourself a win? Oh my god. Boys, kecewa gue, tapi boleh dong, anjir seru banget nih. Nah, video kayak gitu dapat komentar seperti ini. Dan ini yang ngebuat orang-orang pada ngamuk. Bilang kayak engagement baiting doang lah, ya. Terus ya cuma sekedar mencari keributan biar dapat uang Elon Musk lah. Soalnya ada Chan Blue-nya juga. Dan masih banyak lagi gitu. Ada yang komen, normis banyak bacot. Breok juga bisa jadi wibu. Kisi ya, terus kenapa? Awas aja ntar ada yang versi K-pop dinormalin. Izin ya, bukan berlangsung merendahkan K-pop. Gue juga K-popers, maksudnya tuh jadi standar ganda. Iya betul, cara cermat wibu. Gokil. Terus lihat dari engagement postingannya, ini makin brutal lagi. Bahkan like dari kutipan tweetnya itu lebih banyak dibanding postingan originalnya sendiri. Kanesa sampai komen, terus kenapa anjing? Kok ilmu anime gue nyampe, gue juga mau ikut ini. Isa nama, you love, but it's actually my dream since middle school to have friends who shared same hobby like this. Conversation like this. Iya, ini kayak ibarat lu ikut UKM ya, atau eskul di sekolah. Cuman lu gak terpaksa buat ikut ekskul tersebut. Sebegitu serunya, men. Normis tidur udah malam, besok Hina hobi orang lain lagi. Alt Isa siapa nih, perpustakaan biasa nggak gini rak bukunya, lihat koleksinya yang mostly komik. Nui, is there safe place, kelakuan orang nggak punya interest nih aneh-aneh aja. Loh, sama kayak yang demen otomotif kumpul yang bahas putar otomotif, yang demen musik kumpul bahas musik, suka film kumpul bahas film, suka anime kumpul yang bahas anime lah dongo. Terus salahnya di mana? Yang salah tuh orang yang nggak punya hobi kumpul ngerecokin hobi orang lain. Ya, kalau misalnya lu lihat komentar-komentar makin ke bawah gitu ya, makin banyak banget yang sadar kalau misalnya cuman engagement post doang gitu, karena BKG Chan Blue terus ya mungkin dapat cuan banyak dari pertikaian dan juga drama ini. Gak sedikit ada juga yang berkomentar kayak lu nggak takut apa dapat duit dari postingan yang memecah belah dan membuat konflik horizontal seperti ini. Padahal kita semua tahu siapa yang harus dilawan, anjay. Siapa tuh Bang? Celestia di Genshin Impact, men. Lu kira siapa? Nah, doxa dari video ini itu di mana, Bang? Lu bisa lihatnya. Nih, jadi doxanya lu bisa langsung pergi aja ke akun Instagram namanya dapuk_wibu. Nah, video yang kita lihat tadi itu biasanya dibikin sama mereka tiap sebulan sekali setahu gua. Dan kalau misalnya lu lihat feed Instagramnya, lu bakal tahu kalau misalkan ini bukan perpustakaan, tapi emang koleksi komik dari yang punya akun. Jadi emang kolektor, bahkan menerima jual beli komik tuh. Mana video yang kita lihat tadi ya? Nah ini kalau nggak salah yang paling banyak ditonton, 7,1 juta, gokil. Bahkan ini komen sama Bang Arya Novrianus nih, Sinakama. Oke, pertanyaan pertama, anime romes dari huruf A. Ini udah kita lihat ya. Ini di likes udah sampai 376.000. Jadi lucu kalau misalkan ini katanya udah ke-spill, padahal emang kagak pernah dirahasiain videonya gitu, coy. Ada video part 2-nya kok nggak salah. Oke,
Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa nama kuciosanya ular Orochimaru? Orochimaru, nama ularnya Orochimaru. Manda. Oh, iya. Tadi siapa namanya? Gue tahu. Manda. Betul. Kenapa? Kok gampang ya pertanyaannya ya? Oh my god, man. Kemana? Nama lengkap Lau di One Piece. Trafalgar di Waterloo. Hampir. Trafalgar Galau. Hampir. Penjawab Lalu, lagi. You call yourself Webs? Man, please! It's Trafalgar di Waterloo! Man! belum boleh. Trafalgar di Waterloo. Yeah! Oh iya. Apa nama buah milik es? Oh. Merah-merah Nomi! Udah. Apa ini? Udah. Nggak tahu. Yo. Merah-merah betul. Clean Sound undang gua please! Gua tes IPA ini. Anime Damkar dari huruf E. Ya ampun. Bahasa Indonesia. Ini gua nggak tahu. Bahasa Indonesia. Ini Fire Force harusnya ya. Ini Fire Force harusnya. Samurai. Salah. Betul. Enen no Shibutai. Iya dia bilang. Hah? Iya. Enen. Iya. Oh. Dia bilang Oke, pertanyaan selanjutnya. Ya, jadi begitulah kira-kira ya doxil dari video yang kita lihat tadi. Ya sebenarnya bisa kita pelajari dari postingan ini adalah ya nyari duit yang halal saja ya. Jangan terlalu sengaja untuk memecah belah padahal udah damai-damai aja gitu loh. Ya wibu, K-pop, apapun itu hobi yang sedang disukai dan juga disenangi sama orang-orang, nggak perlu lah buat saling di-clash bahkan dihujat gitu. Jijik banget. Zaman sekarang wibu, man, everyone is whips. Banyak banget juga gitu orang-orang yang pengen pindah ke Jepang gara-gara nuansa dan juga fasilitas di sana lebih menarik sepertinya ya. Tata kelola perjalanan dibandingin negara-negara lain. Bahkan YouTuber nomor 1 di dunia sebelum MrBeast, PewDiePie pun udah pindah ke sana, coy. Ya, dia juga wibu itu. Jadi kayaknya cukup sekian dari gue. Terima kasih banyak. Gimana tanggapannya? Silahkan tulis kolom komentar. Jangan lupa buat likes. Dan kita ketemu lagi nanti di next video. Gue Dodiri. Bye-bye.